Mhm. Ini lagu dari Hara. Hara itu adalah solo proyek dari Rara Sekar. Dulu dia tergabung dalam sebuah band folk indie bernama Badan. Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Hai everyone, ketemu lagi bareng aku, Tiwi Kasavela di acara Kasavela Talks. Nah, seperti biasa ya, aku selalu ngajakin teman-teman aku dari komunitas, teman kuliah, pokoknya banyak banget ya buat ngobrolin hal-hal yang positif, yang inspiratif, dan pokoknya seru. Dan kali ini aku bakal ngobrol sama Kanita Hidayati. Jadi aku kenal Kanita ini udah cukup lama guys. Jadi aku kan sempat aktif juga nih di komunitas Sekolah Damai Indonesia dan kebetulan Kanita juga di sana. Jadi dulu sempat saya aja, tapi sebetulnya kita tuh nggak sampai curhat atau dekat gimana gitu ya Kak ya. Just know each others aja gitu. Tapi karena kebetulan juga aku bikin YouTube nih, jadi sekalian aku pengen buat ngobrol-ngobrol sama Kanita gitu. Meskipun kan kita nggak ngobrol, tapi aku juga suka memantau gitu aktivitas Kanita di media sosial, di Instagram. Jadi aku tahu nih Kanita ngapain aja. Oke deh, kita sapa dulu. Halo Kanita. Halo Tiwi, apa kabar? Kabar aku baik. Kakak gimana? Sehat? Aku baik juga. Iya, siap. Nah, Kanita boleh dong cerita dulu kalau Kanita tuh sekarang aktif apa aja sih kegiatannya? Kalau dulu kan aku juga kenal Kanita kan selain di komunitas, Kanita juga aktif sebagai jurnalis ya. Boleh dong cerita-cerita dikit dulu jadi jurnalis berapa lama, terus akhirnya sekarang beralih profesi ya? Halo semuanya teman-teman, nama aku Nita Hidayati. Saat ini aku bekerja sebagai SEO content writer di salah satu perusahaan properti di Kota Bandung. Selain itu, aku juga selain bekerja kesibukannya aku juga kadang-kadang mengulas film bersama teman-teman di Cinecrip. Dan selain itu aku juga membuat dan mengasuh akun Instagram film dan musik namanya Miskin. Terus kalau untuk pengalaman jurnalis mungkin mulai 2018 sampai 2020 berarti ya. Waktu itu di beritabaik.id. Sampai akhirnya beralih. Tapi masih penulisan juga dan sebenarnya di SEO content writer juga kadang liputan gitu, wawancara. Jadi sebenarnya nggak terlalu alih profesi banget sih, masih di bidang penulisan. Wah, siap nih. Gitu. Oke deh, sebelum kita nanyain soal tadi ya ada musik scene itu apa gitu ya. Aku pengen tahu dulu, Kanita awal mulanya tertarik jadi jurnalis atau suka nulis tuh gimana sih Kak awalnya? Sebenarnya aku berawal dari tahun 2014 kalau nggak salah ya, 2014 dulu tuh memulainya sebagai content writer di perusahaan IT. Terus dari situ nyoba juga jadi reporter di kotakami.com. Tapi sekarang udah nggak ada sih situsnya. Jadi di sana kayak ngebahas wisata, kuliner di kota Bandung gitu. Terus setelah itu setelah eh, reporter dan content writer itu lanjut sih, jadi sempat jadi content writer di beberapa perusahaan juga. Setelah itu baru masuk Berita Baik sebagai awalnya sih content writer, tapi juga berkembang jadi reporter juga, editor juga gitu. Jadi sebenarnya dari tahun 2014 sampai sekarang sih ya masih seputar itu sih ya, masih nulis, edit. Cuman kalau untuk sekarang sih lebih ke fokus ke SEO sih ketimbang liputan atau wawancara, itu aja sih bedanya. Wah, siap ya. Jadi emang sudah cukup lama nih ya bergelut di bidang tulis menulis. Nah, tapi ini ngomong-ngomong Kanita juga suka sama musik ya, ya kan? Iya. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Sebenarnya awalnya itu aku kan gak bisa main alat musik ya, tapi Hmm. cukup bisa dibilang penikmat musik. Maksudnya dalam sehari aku bisa dengerin 3 album atau berapa album gitu Wow. ya untuk nemenin kerja. Hmm. Ya tapi random sih, pokoknya dari berbagai musisi gitu, nggak hanya satu band atau satu musik. Awalnya itu aku kayak sama pasangan aku suka mengulas
band favorit kami gitu. Dan selain musik juga kayak ada nih film yang kayaknya bagus untuk kita kenang. Maksudnya gimana ya, kayak pernah mungkin ya Tiwi ngalamin kayak ada momen di mana orang nanya film favorit kamu apa, terus kita kayak ngeblank gitu nggak sih, kayak aduh sebenarnya banyak tapi saat ditanya itu kayak bingung. Nah kayak gitu akhirnya dari situ kami kayak bikin kepikiran buat bikin sebuah media yang berisi film dan musik kesukaan kami. Awalnya itu sih idenya. Akhirnya bikin Instagram namanya Musisin di tahun 2019, 19 Juli 2019. Waktu itu sih awalnya ya karena ingin mengarsipkan film-film dan musik kesukaan kami. Tapi kemudian Musisin ini berkembang jadi media musik dan filmnya tuh ada berkurang gitu. Dan akhirnya si Musisin ini nggak hanya ngebahas film dan musik kesukaan kami aja, tapi juga menerima press release dari band-band lokal sebanyak yang kami, karena supportnya ke band lokal. Selain itu juga sering diundang ke conference, dan media partner dari situ sih udah cukup banyak yang sampai sekarang lumayan banyak musik-musik yang udah diulas di Musisin gitu. Tadi tuh, jadi Kanita itu memang awal mulanya itu karena punya hobi yang sama-sama suami, terus akhirnya bikin itu ya, Instagram itu ya. Nah, biasanya isinya itu, yang diulasnya itu musiknya kayak gimana aja sih, Kak? Banyak banget sih berbagai genre. Maksudnya kami nggak menutup diri untuk Musisin sih berharapnya jadi media buat orang-orang, buat musisi baru, buat band-band indie yang kayak butuh dukungan dari media gitu. Dan kalau dibilang seperti apa ya, genrenya beragam, nggak hanya yang kami suka gitu. Pada akhirnya kita melepaskan idealisme itu untuk membantu para musisi di Indonesia gitu, khususnya untuk mempublikasikan karya mereka. Biasanya sih mereka kirim single baru, mini album, atau juga kayak yang udah lama gitu rilisannya tapi kayak pingin dipublikasiin di Musisin bisa gitu. Mungkin Tiwi juga ngeband. Aduh, boleh. aku kalau ngeband nggak berbakat kayaknya, Kak. karyanya. Aku lebih suka nulis, tapi nggak tahu ya nanti di masa depan ada apa gitu. Tapi ngomong-ngomong soal film ya, film apa sih yang paling Kakak suka gitu? Action, horor, komedi, atau romantis? Aku suka drama sih. Drakor? Drama. Sebenarnya nggak hanya drakor, tapi ada sih drama Korea yang aku suka itu, mungkin juga Tiwi pernah nonton, judulnya Shoplifter. Oh, aku belum sih kalau yang itu. Oh belum ya. Itu gimana tuh, Kak? Sutradaranya Koreeda. Tapi ini bukan soal percintaan, justru bukan kayak yang mungkin lagi hits banget ya sekarang, kayak drama Korea yang drama-drama yang percintaan gitu. Justru ini tentang keluarga sih, gitu. Karena apa ya, kalau drama soal keluarga tuh biasanya cukup sentimental gitu buat aku dan menarik aja. Kayak gitu. Mau diceritain sedikit tentang film ini mungkin? Boleh. Gimana tuh, Kak? Shoplifter ini ceritanya tentang ada sekeluarga gitu, ada bapak, ibunya, terus anak, kakak adik, dan nenek. Mereka hidup dalam satu rumah, tapi ternyata mereka tuh sebenarnya bukan keluarga sesungguhnya gitu. Maksudnya bukan saudara, bukan keluarga dalam ikatan darah, tapi mereka tuh orang lain semua yang tinggal dalam satu rumah dan menganggap mereka ya keluarga gitu. Terus yang sedih bangetnya tuh ada momen di mana si ibunya tuh, ada scene favorit aku di film ini, pas ibunya bilang emang kalau misalnya menjadi orang tua itu harus, menjadi seorang ibu itu harus melahirkan ya, kayak gitu. Makanya itu menarik juga sih, karena di film ini kita tuh bisa jadi keluarga, kayak ngasih tahu gitu, kita bisa jadi keluarga gitu tanpa harus melahirkan seorang anak atau harus ada ikatan darah gitu. Kayaknya ya cukup menarik gitu buat film-film drama yang biasanya ditonton dari Korea. Wah, jadi memang maknanya lebih kayak keluarga yang dalam gitu ya, kayak favoritnya. Tapi kalau selain drama itu tuh ada lagi nggak sih drama yang lain atau film juga, apa aja kalau boleh tahu? Atau 5, 10 nggak apa-apa disebutin aja. Siapa tahu ada yang pernah aku tonton. Selain itu, selain drama,
ini sih ya, psychology thriller, tapi maksudnya nggak harus ada hantunya sih, cuman ada ketegangannya gitu ya. Salah satunya Midsommar, mungkin pernah nonton juga, Tiwi. Ini sama sekali nggak ada hantunya, tidak ada, maksudnya sesuatu yang menyeramkan sebenarnya, tapi dari vibes, terus kayak tone warna, justru dia setnya tuh siang hari gitu, cerah, warna-warni, midsummer gitu ya, kayak musim panas, tapi masih ketegangan gitu. Maksudnya film ini tuh membuktikan kalau horor tuh nggak melulu tentang malam, tentang mencekam, tentang sesuatu yang mengerikan, tapi dengan terang benderang gitu, terus kayak bunga-bunga di mana-mana gitu ya, musim panas juga bisa gitu disajikan jadi sesuatu film horor yang mengerikan gitu ya, itu aku suka. Terus selain Midsommar juga ada lagi nih judulnya aduh apa ya, aku lupa. Aku harus ngecek sisi deh untuk mengingat lagi. Oh ya, ini series bisa nggak sih, Tiwi? Nggak apa-apa. Kak, apa tuh? Kalau Korea ada judulnya Reply 1988. Ada posternya di belakang. Itu, Live-nya. iya itu terkenal banget sih, Kak. Iya. Aku juga sering Kenapa? banget lihat postingan teman-teman aku tentang drama itu, tapi aku belum sempat itu dia. Kalau aku Boleh sukanya Lee dicoba Joon Ki, sih. Kak. Tahu nggak Kak Lee Joon Ki? Lee Joon Ki. Moon Lovers, Filmnya apa? Criminal Minds, dia drakor sih. Oh, drakor ya. Terus yang sekarang dia lagi main tuh Again in My Life. Terus sebelumnya Flower of Evil. Berarti belum nonton ya Kak ya, Lee Joon Ki ya? Dulu Dia aku itu baru atau ada yang ongoing? nah kemarin itu kalau nggak salah Again in My Life deh, itu yang terbaru. Cuman aku juga belum sempat ngikutin karena lagi agak sibuk gitu ya. Cuman dia itu aku suka karena pembawaannya itu selalu maskulin. Terus ya pokoknya film action gitu Kak, kadang menegangkan. Kan yang namanya horror atau sisi menyeramkan itu nggak harus selalu ada setan kan ya. Nah, dia beberapa kali meranin yang action-action gitu dan kayak ya itu Criminal Minds tuh seru Kak. Jadi Kakak harus nonton deh drama-drama dia. Aku coba ya. Mm-mm. Halo, TV nge-freeze lagi. Oke, ini biasa wifi di rumah. Tapi nggak apa-apa, udah aman lagi. Oke, jadi kalau Kakak juga suka berapa drama juga ya, tapi maksudnya nonton film ini buat Kakak tuh healing gitu nggak sih? Atau ya nonton film itu ada kan kayak, ya udah deh gue nonton aja daripada gabut, bosen, atau ya nonton itu bisa jadi salah satu hal yang beda gitu buat Kakak. Iya sih. Sebenarnya musik ya pertama. Maksudnya kalau kalau nonton film tuh kan mesti melakukan satu hal ya, maksudnya menonton gitu. Kalau musik itu bisa menemani kita melakukan berbagai kegiatan yang kita suka, bahkan kerja juga bisa gitu. Jadi kalau ditanya film, ya bisa buat healing, tapi kalau menurut aku musik sih kayaknya Musik yang ya? lebih Wah, kalau rekomendasi musik apa aja tuh Kak? Dari Kakak? Kalau Dewi sukanya genre apa nih? Kalau aku tuh dulu sempat suka ini Kak, Avenged Sevenfold. Kenapa? Karena kayak lagunya tuh ada yang dalam-dalam gitu, kayak Warmest on the Soul, terus kayak Afterlife, Gunslinger, terus aku banyak yang suka ya dari Avenged Sevenfold. Kalau kesininya sukanya lagu-lagu Korea, tapi yang udah lama gitu. Seperti itu. Berarti kayak soundtrack film-film Korea dulu gitu ya? Terus juga aku suka band indie Efek Rumah Kaca juga. Itu aku nonton karena aku nonton konsernya dulu. Udah nonton konsernya baru suka gitu. Setelah Iya. live gitu ya? Setelah live aku liputan, baru deh suka gitu sama Efek Rumah Kaca. Soalnya lagunya ya enak, unik juga. Karena iya benar. Mungkin karena experience-nya juga berbeda ya, menyaksikan secara langsung dan mungkin kita dengar di rumah gitu pastinya ya. Kalau band indie selain Efek Rumah Kaca mungkin atau dari Indonesia siapa tuh Dewi? Ada musisi atau band favorit? Kalau band sih aku nggak terlalu ya, paling cuma 1-2 lagu.
tapi kadang aku lebih sukanya tuh dengerin yang relaxing songs gitu loh, yang di YouTube, Sleep on the Chill Night, ya. yang gitu-gitu, jadi kalau enggak kayak Hmm. piano-piano aja gitu, Kak, aku lebih sukanya atau lagu-lagu jadul juga. Tapi memang aku sih kayaknya tidak sepenikmat musik luar biasa ya, tapi suka juga, kayak gitu. Kalau Kakak gimana nih? Sama sih, maksudnya ya aku juga penikmat karena aku nggak bisa bermain alat musik ya, jadi aku bisanya hanya menikmati. Terus kalau tentang apa kayak instrumen juga sama sih, aku suka kayak musik-musik. Bahkan aku suka band gitu yang nggak ada vokal ya gitu, hanya instrumen. Kayak post rock itu kan jarang ada vokalnya, bahkan mungkin samar kalaupun ada. Terus kayak suges itu juga kan hanya instrumen-instrumen repetitif, dan ya itu menarik sih gitu. Wah, jadi memang kayaknya kita harus mulai explore ya, lagu-lagu itu banyak banget yang keren. Tapi kalau ini Kak, lagu, tentang kesedihan nih Kak, lagu indie favorit Kakak ada nggak? Wow, banyak sekali. Banyak sekali. Iya, kalau lagu sedih aku justru suka banget lagu bertema kesedihan ya. Nggak tahu kenapa. Salah satu yang paling aku suka banget saat ini adalah lagu Seroja. Ini lagu dari Hara. Hara itu adalah solo proyek dari Rara Sekar. Dulu dia tergabung dalam sebuah band folk indie bernama Bandanera. Mungkin Anda tahu juga, Tiwi. Iya. Lagu ini tuh terinspirasi dari, katanya sih kata Hara ini, kata Rara Sekar, atas kehilangannya sahabat terdekat dia. Namanya tuh Mas C dia manggilnya. Gunawan, aduh siapa ya namanya? Dia seniman gitu, Tiwi. Gunawan Meninggal tahun Muhammad. lalu. Bukan. Iya, kalau nggak salah. Aduh, aku lupa lagi Gunawan. Pokoknya dia dipanggilnya Mas C gitu sama Rara ya. Dan lagu ini tuh simpel banget gitu, liriknya tuh sederhana, terus nggak yang gimana gitu, puitis banget, dan hanya sedikit baitnya, tapi benar-benar nyampe gitu pesannya kalau dia tuh kehilangan. Aku sebagai pendengar juga kayak merasakan kehilangan yang dia rasakan, dan relate gitu dengan liriknya, dengan musiknya, nadanya. Dan yang menarik, ada instrumen trompet di lagu ini. Di lagu yang cukup jarang ya, maksudnya band indie dengan instrumen trompet gitu, untuk menambah kemegahan sekaligus kekelaman jadinya dengar ini. Mungkin Tiwi juga bisa dengar Seroja, ada di Spotify. Wah, siap-siap. Kalau lagu happy-nya apa nih, Kak? Duh, kalau aku lagi happy aku bingung. Apa ya? Apa ya lagu happy? Aku lebih banyak playlist sedih sih Aduh. sebenarnya. Emang karena ini ya, Banget ya anaknya. emang karena ini nggak sih lagi sedih juga, jadi pas dengerin yang sedih, atau malah lagi biasa aja dengerin yang sedih ikut sedih. Kalau Kakak gimana? Nggak tahu sih, menurut aku lagu sedih kayak ya bisa nemenin lagi sedih, bisa ngasih energi pas lagi happy juga. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena temponya yang lambat, terus syahdu gitu didengarnya, nggak tahu kenapa. Kalau TV sebenarnya ada momen-momen nggak sih kayak harus merayakan sesuatu dengan lagu happy juga kah, atau bisa dengan lagu-lagu yang sendu-sendu juga gitu? Kalau aku sih sebenarnya lagu happy Oke. nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu gimana ya, cuman aku tuh lebih kayak merepresentasikan perasaan. Jadi aku tuh nggak ngikutin lagu zaman now, tapi kayak momen tertentu aku sukanya lagu apa. Kayak kemarin-kemarin aku sukanya lagu Ghost Town dari Adam Lambert. Terus udah gitu aku suka lagu Selena Gomez yang Wolf gitu kan. Jadi ada sisi putus asa, ada yang ngejar-ngejar atau kayak gimana, ya itu mungkin representasi. Karena kita nggak mungkin suka lagu kalau kita nggak ada feeling di situ kan. Nah biasanya aku kalau suka lagu ya udah itu aja yang diputerin Kak dari pagi sampai sore gitu. Nanti besoknya gitu lagi sampai bosen, baru aku nyari lagu Ya lagi udah kayak gitu. comfort song gitu ya.
kayak gitu. Tapi kalau belakangan ini aku lebih Hmm. suka nonton YouTube sih. Jadi biar nggak bosan aku nonton YouTube juga gitu. Tapi kalau kakak nih sebagai pecinta musik atau film juga, kakak selalu datang ke bioskop atau ke apa sih event musik gitu nggak sih? Atau di rumah aja gitu? Sebelum pandemi sih cukup sering ya, maksudnya saat pandemi juga sering sih nonton, cuman setelah pandemi ini agak berkurang minat, nggak tahu ya kenapa, untuk ke gigs, ke acara musik. Tapi kalau ke bioskop masih sih sampai sekarang. Apalagi kan sekarang udah mulai leluasa ya untuk kita semua bisa ke bioskop, bisa nonton gitu, nggak seperti saat pandemi kondisinya. Kalau sekarang sih ya itu sih paling kalau ke acara musik masih agak kagok kali ya, karena setelah 2 tahun di rumah aja. Mungkin nanti harus nyoba lagi sih untuk Tapi kembali ke bener, konser-konser. tapi bener banget loh Kak. Ini kan gara-gara pandemi ya. Aku juga asalnya anaknya nongki banget, diajakin teman ke sana ke sini mau. Sekarang tuh kayak kalau segalanya bisa melalui virtual, Iya kenapa kita kan? harus capek-capek? Kan kalau misalnya kita mau ketemu temen ya harus pertama OTW dulu, dandan dulu, terus apa dulu, belum makan di luar, jadi kayak banyak effort-nya gitu loh, waktu, biaya. Tapi kalau misalnya kita cuma mau just ngobrol, kan kayak aku sama Kanita juga bisa kan dan tetap ngobrol gitu. Jadi mager kemana-mana. Tapi terakhir nonton film apa nih Kak? Ke bioskop, di bioskop? Terakhir aku nonton di bioskop ya. Mm. Ini berarti, aduh apa sih judulnya, lupa lagi. Yang ada WandaVision, aduh apa ya itu? Kok aku jadi tiba-tiba lupa. Judulnya kayak ini, apa sih? Yang ada WandaVision tuh apa ya? Nah, aku nggak tahu juga tuh. Aku taunya horor doang. Aduh judulnya aku lupa. Kok bisa lupa ya? Oh, tapi itu berapa bulan yang lalu tuh Kak? Minggu enggak sih, akhir pertengahan Mei kalau nggak salah. Bentar, aduh kok aku bisa lupa ya? Boleh nyontek dulu nggak sih ini? Boleh dong, boleh. Iya. Kalau misalnya aku sih ya lebih suka sama film-film yang berbau horor, teman-teman. Kenapa? Karena horor itu apa ya, bikin deg-degan. Terus udah kayak gitu, kita seolah-olah ada di ditakut-takutin. Kalau misalnya kita nonton film yang normal kan ya udah kan biasa aja. Tapi kalau horor tuh apalagi layarnya gede dengan lampu yang gelap itu seakan-akan ngasih something yang jump scare gitu, dan itu jadi salah satu hal yang favorit. Kembali lagi ada Kanita di sini. Apa tuh Kak judulnya Kak? Doctor Strange. Oke, itu filmnya Dulu masih. sempat nonton juga mungkin Doctor Strange di bulan. Oh, itu ramai banget sih. Aku diajakin sama teman buat ke situ, buat nonton juga. Cuman kebetulan aku tuh sukanya horor Kak, horor garis keras gitu. Jadi kayak aku nggak mau ke bioskop kalau nggak nonton film horor, karena ya tadi kan maksudnya horor tuh ngasih jump scare dan lain-lain gitu. Jadi memang ya aku suka yang mendebarkan gitu. Seperti Film horor favorit apa? aku paling suka Perempuan Tanah Jahanam. Dan gak ada yang ngalahin. Oh. Kenapa? Karena aku nonton film itu sampai ke bawah depressionnya si aktrisnya kan, Tara Basro. Tuh kakak nonton gak sih? Nonton dong. Iya, itu kan dia dikejar-kejar kan sama hantu gitu. Terus aku tuh kebawa traumatik gitu sampai kebawa mimpi gitu, sampai besoknya juga kebawa gelisah gitu. Jadi kayak film itu tuh masuk ke psikologi, tapi ya aku suka banget. Terus aku juga suka banget sama horor-horor zaman dulu Kak. Jadi kayak dulu kan ada film, maksudnya kayak di zaman Susana ya. Aku tuh koleksi loh film-film Susana. Ada kali berapa ya? 30 Keren. film karena aku suka yang jadul-jadul. Aku juga koleksi buku-buku jadul. Terus film-film juga termasuk, dan kadang horor jadul juga kayak punya sesuatu yang disuguhkan berbeda ya. Kayak misalnya dulu tuh ada Sundel Bolong. Jadi dan lain-lain banyak banget lah, dan menurut aku Susana itu keren banget sih ya kalau aku ditanya artis favorit aku.
Susana kalau karena dia kan identiknya ratu horor, tapi Oke. sebetulnya banyak banget loh, ya dari Susana ini main film gak cuma horor gitu, ada juga film-film yang lain dan kadang sedih dan beberapa kali aku juga nangis gitu sama filmnya. Kayak judulnya tuh aku lupa lagi ya, tapi banyak dan ya gitu Kak. Nanti Kakak kapan-kapan nonton juga deh gitu. Maksudnya film Susana yang dulu tapi yang genre romance ya. Kayak lebih mengena dalam dan itu juga aku suka. Seperti itu Kak, lagu film 80-an, 70-an gitu. Apa judulnya, ada yang diingat nggak satu gitu? Kalau yang romantisnya aku malah nggak inget-ingetnya yang horor beranak dalam kubur yang gitu. Terus yang di-remake Sebagai kan horor garis keras ya, jadi ya ingetnya horor. ada Nafsu Gila, terus Permainan di Bulan Desember. Jadi itu juga kan ada tuh salah satu novelis terkenal Mirawe, tahu kan Kak? Iya. Nah, jadi beberapa dari novelnya Mirawe juga diadaptasi dan yang mainnya Susana, Permainan Bulan Desember, terus Usia Dalam Gejolak, yang gitu-gitu. Tapi bagus sih, aku juga ini ngefans sama Mirawe. Aku banyak baca buku dia. Gitu, Kak. Tapi at least gini ya, kita ngobrolin soal hobi dan tapi memang ya, Kak ya, Iya, seru nih. film sama musik itu menyembuhkan ya, Kak? Buat Kakak menyembuhkan nggak sih? Iya kan, bener banget. Dari apa sih, ya kalau misalnya kita lagi gabut atau apa, ya kita bisa jadi feeling better gitu. Nah, Kak ada yang mau disampaikan juga nggak, atau rekomendasi nih buat teman-teman dari musik atau film yang bisa buat ditonton? Didengerin juga. Dengerin juga. Sebenarnya kalau itu, nah ini aku suka bingung kalau ditanya apa yang bisa direkomendasikan. Jadi bisa main aja ke Instagram musisi buat lihat musik-musik, buat lihat film-film yang mau ditonton, buat ide ditonton bisa cek di sana. Kalau pesan apa ya? Ya nikmati apapun hobi gitu ya, maksudnya hobi itu kan sesuatu yang kita sangat sukai ya. Dan ya tetap konsisten aja dengan apa yang disukai gitu. Karena sesuatu yang dilakukan dengan kesenangan tidak akan merasa membuat kita terbebani dan malah membuat kita lebih happy sih, itu aja. Iya, setuju banget ya Kak ya. Jadi kita lakuin aja apa yang kita suka dan ya itu yang bikin healing kita. Daripada stres gabut-gabut ya udah just do it. Atau kalau misalnya kamu bingung nih pengen healing versi apa, kita bisa coba nonton atau dengerin lagu ya Kak ya. Dan nanti bisa langsung cek aja, nanti aku juga cantumin deh, aku screenshotin Instagramnya biar kamu-kamu yang penasaran bisa langsung just ya klik aja ke situ. Oke, Kanita, thank you banget loh udah ngobrol-ngobrol ya, meskipun hari ini hari ini waktunya santai di rumah gitu ya, Kak. Sama aku digangguin. Iya. Ya, pokoknya buat Kakak juga semoga sehat terus, lancar terus. Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu di event apa ya. Gitu ya, kalau ada acara-acara lagi dan ngobrolin yang lain lagi. So, thank you banget Kanita. Dan buat teman-teman itu dia obrolan kita kali ini. Semoga juga ada hal positif yang bisa kamu ambil. So thank you banget. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan pastinya pantengin terus Kasavela Talks karena nanti Tiwi bakal ngajakin teman-teman Tiwi buat ngobrol-ngobrol yang lainnya. So thank you very much and see you. Bye. Bye.